Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita akan mulai lagi pembelajaran mengenai Microsoft Office. Nah, pada kesempatan ini kita akan berfokus kepada Microsoft Word. Kemudian dari Microsoft Word ini kita coba untuk melakukan penulisan surat melamar pekerjaan gitu kan. Karena sekarang perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang membuka lowongan pekerjaan pasti akan meminta surat lamaran pekerjaan diiringi apa? Kurikulum vitae, kemudian riwayat pekerjaan, riwayat atau pengalaman pendidikan ataupun yang lainnya. Nah, pasti nanti teman-teman akan diminta berupa arsip seperti itu. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas, kita akan coba ulas gimana sih cara menulis surat lamaran pekerjaan meskipun beberapa instansi atau perusahaan itu ada yang sudah menyiapkan atau sudah ada yang membuatkan ya template-nya, kita tinggal mengisi tidak apa-apa. Nah, kendalanya gimana kalau perusahaan atau instansi yang membuka lowongan pekerjaan itu nggak ada template atau nggak ada format kerangkanya. Kita harus mulai dari mana gitu kan. Nah, pada video ini kita akan coba membuat dari awal. Silakan teman-teman mempersiapkan Office Word-nya, bisa melakukan praktek secara mandiri. Nanti kita akan coba membimbing teman-teman gitu ya. Pertama, hal yang pertama kita lakukan, pastikan dulu dari layout kita mau margin berapa, normal, kemudian moderate, atau yang mana. Nah, kita pilih yang normal aja, bawaannya sesuai dengan kertasnya ya. Kemudian size-nya kita pilih apa, A4 atau A3 atau yang lain. Nah, untuk format sendiri biasanya A4 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih dengan format A4. Oke, kita tulis mulai dari awal dulu, untuk penataannya nanti di akhir aja ya. Nah, hal yang pertama kita isikan dengan alamat atau domisili kita di mana. Karena saya berasal di Sleman, ya udah November. Nah, 2024. Kemudian apa selanjutnya? Hal, perihal apa ini? Kita bisa hal, kemudian di tab, tanda titik dua, lamaran pekerjaan. Nah, kemudian ada lagi nggak? Yang terhormat. Nah, kepada siapa? Bagian personalia atau mungkin bagian yang lain. Biasanya di format lamaran itu ada. Dari sini misalkan Bapak atau Ibu gitu kan. Personalia. Itu. PT atau instansi apa? Misalkan di sini PT FDG ya enggak. Jalan atau disingkat Yosudarso Utama nomor 14 Sleman. Dengan hormat. Jangan lupa koma. Nah, baru kita isikan dengan hormat sesuai dengan apa informasi adanya pembukaan lowongan atau lowongan gitu ya. Lowongan pekerjaan dari PT FGD FDG. Maaf, kalau FGD berarti kan fokus group discussion nanti jadinya. FDG yang saya dapatkan dari media sosial Instagram pada tanggal
Misalkan 9 November 2024. Nah, tulis apa? Saya bermaksud untuk melamar pekerjaan dan bergabung ke perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Adapun bagian pekerjaan yang saya maksudkan adalah bagian disesuaikan ya, lamaran pekerjaan biasanya kan di media sosial tuh dibutuhkan front office, dibutuhkan eh, administrasi, tenaga administrator gitu, dibutuhkan tenaga IT. Nah, itu disesuaikan, jangan sampai kita salah buka lowongan pekerjaannya apa, kita daftarnya apa gitu. Sedangkan di sini di bagian keuangan ya. Keuangan. Staf keuangan. Misalkan staf keuangan di perusahaan PT FDG. Nah, berikut biodata singkat berikut ini ya. Berikut ini biodata singkat saya. Tanda titik 2, kemudian nama tab. Nah, kemudian tempat, kemudian tanggal lahir, terus apa? Pendidikan terakhir, kemudian alamat, sama apa? Telepon, atau HP. Nah, ketika kita sudah membuat ini, baru kita tulis namanya. Misalnya, Dwi Setia Pambudi. Tempat tanggal lahirnya, Sleman, 13 Januari 1993. Pendidikan terakhir, jangan kuliah gitu ya, misalkan teman-teman udah sarjana ya udah sarjana, SMA, SMP, SD nggak masalah. Sekolah dasar tapi dijabarkan, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Alamatnya yang lengkap ya, Jalan ya, Panglima Sudirman ya, nomor 63 RT 04 RW 02, Kecamatan Kelurahan aja, Nogotirto ya, Nogotirto Kecamatan. Nah, nanti gimana cara mengatur ini biar bisa di sini. Kecamatan, nah, klik, Kabupaten Sleman.
Daerah Istimewa Yogyakarta. Teleponnya sudah? Kalau sudah, kita tinggal menambah cerita singkat tentang kita, gitu, biografi singkat. Pada saat ini, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Tuh. Kejujuran selalu saya utamakan dalam bekerja. Saya dapat mengoperasikan itu beberapa aplikasi komputer dengan baik. Tuh. Beberapa sertifikat yang saya punya antara lain Office, PowerPoint, Office, Word, dan Office Excel. Nah, sebagai bahan pertimbangan lanjutan, saya lampirkan ini kan, saya lampirkan beberapa data antara lain kita kasih numbering, kita klik satu titik spasi. Nah, daftar riwayat hidup. Nanti teman-teman buat daftar riwayat hidup. Yang kedua, fotokopi atau scan ijazah sarjana. Kemudian apa? Fotokopi atau scan selain ijazah, sertifikat kursus atau pelatihan. Nah, keempatnya, foto 3x4 terbaru. Nah, kurang ya? Kartu tanda pengenalnya belum ada ya? Kita tambahkan atau scan kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, itu. Nah, kan? Nah, kita kasih closing nih. Closing di surat itu salah satu upaya ya yang bisa kita coba untuk membuat bagian personalia itu tertarik dengan kita. Kesempatan wawancara dari Bapak Ibu personalia sangat saya harapkan.
agar saya dapat menjelaskan lebih detail lagi mengenai potensi ya, dan kemampuan saya yang bisa berguna untuk perusahaan yang Bapak Ibu pimpin saat ini. Nah, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya informasikan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian dari Bapak Ibu personalia. Nah, kemudian baru deh kita tanda tangan. Hormat saya, gitu kan. Siapa? Dwi Setia Pambudi. Nah, gitu teman-teman. Ini sudah selesai kita menjabarkan deskripsi suratnya. Kita tinggal melakukan pengaturan layout aja. Oke, gimana caranya? Nih, Sleman. Kita klik dulu atau kita bloknya. Di sini kita pilih yang nah, semua font kita bisa menggunakan shortcut Ctrl A untuk melakukan blok di sini ya. Ini semua kepilih. Kita pastikan Times New Roman dan font size-nya itu 12. Tuh. Times New Roman, font size 12. Oke. Nah, perihal lamaran pekerjaan yang terhormat Bapak Ibu personalia PT FBG Jalan Yusuf Darsa Utama nomor 14 Sleman, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita blok, kemudian kita kasih spasi. Di sini kita pilih line dan paragraph spacing, kita klik, kita pilih yang nomor 1. Kalau udah nomor 1, kita remove. Nah, dia biar kelihatan bedanya enggak ya? Nah, jadi dia biar mepet, enggak terlalu jauh dan enggak terlalu sempit banget, ada jaraknya gitu. Atau teman-teman mau yang seperti ini ya, masalah. Karena kan kertasnya kan masih luas ya. Kita enter satu dulu. Sesuai dengan informasi adanya lowongan pekerjaan dari PT FBG, nah ini di rata kanan kiri. Ini paragraf ini rata kanan kiri, yang justify, kemudian berikut ini biodata singkat saya. Nah ini baru deh kita remove spasinya. Jadi Pak remove. Nah, kemudian kita enter. Di sini kita bisa di enter aja, dan kita pilih tab. Nah, pilih tab, disesuaikan apakah sudah lurus atau dia masih kurang ke kanan. Nah, gimana cara untuk memastikannya? Kita kursornya dulu. Kita ulangi. Kita bisa menggunakan tab
atau kita bisa menggunakan yang di atas ini. Nah, first line indent. Kita klik, kemudian kita geret. Nah, sampai dia sesuai. Nah, kalau sudah sesuai kita lepas, nah, jadinya dia lurus. Nah, begitu. Jadi nggak kecamatannya nggak di sini lagi ya, tapi kita bisa sesuaikan dengan yang di sini. Oke, gitu. Pada saat ini saya dalam keadaan sehat. Nah, ini jangan lupa di rata kanan kiri lagi. Kemudian sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan beberapa data antara lain. Nah, oke, kesempatan wawancara dari Bapak Ibu personalia sangat saya harapkan. Betul. Nah, hormat saya, Dwi Setia Pambudi. Nah, selanjutnya kita akan coba buat format saya ini menjadi di posisi kanan. Sama, kita blok dulu. Dan kita geser nih, first line indent. Geser sampai sini, ya kan? Kemudian di hormat saya, kita tinggal tab. Nah, jadi kita tinggal tanda tangan. Nah, kalau misalkan di sini dirasa udah besar ya teman-teman, format saya ini udah bisa untuk tanda tangan ini meskipun di kertas seperti ini gitu. Seperti itu, tinggal nanti teman-teman ditandatangani, kemudian bisa langsung dikirim. Ini contoh format surat melamar pekerjaan. Nah, teman-teman sekarang sudah bisa membuat surat lamaran pekerjaan, jadi tinggal next-nya kita akan membuat daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Apa aja yang perlu ditampilkan, apa aja isi-isinya. Nah, kita akan belajar membuat daftar riwayat hidup. Gitu. Baik, jika teman-teman ada pertanyaan atau mungkin berdiskusi atau mungkin ada hal yang masih bingung, bisa langsung tanya-tanya aja ya, baik di kolom komentar ataupun di via DM. Nanti insya Allah akan kami respon secepatnya. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman yang sudah memperhatikan, yang sudah melakukan dan yang sudah mempraktekkan. Kita jumpa besok hari lagi. Semoga ilmu yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat untuk di kemudian hari. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.